Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara, puji Tuhan kita boleh bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Saya percaya bahwa setiap waktu Tuhan yang atur, setiap langkah hidup kita Tuhan yang atur. Dan kalau sampai hari ini kita berada di tempat ini, bahkan ada di dalam satu ruangan yang enak ya, boleh dibilang, nggak kepanasan, paling tidak, ini juga semua karena Tuhan baik. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Saudara mungkin beberapa kaget ya, suami saya bikin kejutan tadi. Ini nggak direncanakan, dia bikin tepuk tangan macam begitu, ya. Tapi saya mengucap syukur terima kasih kalau hari ini setelah 3 bulan sabatikal saya boleh berada kembali bersama dengan saudara-saudara sekalian. Saya mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan dan juga saya mengucap syukur kepada teman-teman semua di sini. Tepuk tangan lagi nih buat pengurus ICCC, para majelis, semua jemaat bahkan yang tetap setia mengiring Yesus. Welcome back. Ya, buat kita semua, welcome back. Terima kasih buat semua kebersamaannya, terutama selama waktu Pak Roni dan Ibu Indiria ada di tempat ini, menggantikan selama 3,5 bulan. Saya percaya saudara dan banyak mendapatkan berkat, ya. Dan kita berdoa untuk setiap rencana Tuhan di waktu-waktu yang akan datang, apa yang Tuhan mau lakukan bagi kehidupan keluarga mereka juga dan buat gereja ini. Sekali lagi saudara-saudara, bagi yang belum kenal, nama saya Grace ya. Saya lihat ada beberapa wajah-wajah yang saya belum pernah ketemu ya, mungkin juga datang dari Indonesia, baru hadir, nanti kita bisa kenalan. Nama saya Grace Wijaya dan saya bersama dengan suami saya tadi yang memimpin pujian di tempat ini, Yudi. Dan kami tinggal jauh dari sini, 2 jam mungkin kira-kira perjalanan. Jadi ini adalah satu perjuangan juga buat kami setiap hari Minggu datang ke tempat ini dan juga melayani Tuhan ya. Tetapi karena kami hanya melihat Tuhan saja, maka kami lakukan itu dengan sukacita. Dan terutama karena bertemu dengan saudara-saudara semua juga. Ya, semua adalah anugerah Tuhan dan it's a privilege ya. Itu kehormatan, itu satu anugerah kalau kita masih boleh melayani Tuhan, kalau masih boleh kita itu memuji, membesarkan nama Tuhan. Di mana-mana tempat banyak kesulitan loh untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk berkumpul saja seperti ini ada banyak ancaman, kesulitan. Tetapi kita masih boleh, itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, kalau kita dipertemukan di tempat ini juga bukan satu iseng-iseng gitu ya, cuma sesuatu yang iseng-iseng, memang hari Minggu orang Kristen memang harus kebaktian gitu loh, ngapain lagi gitu, bukan hanya cuma begitu. Tetapi Tuhan mempertemukan kita di dalam satu komunitas gereja adalah supaya kita belajar, bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus, karena itu adalah yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini ya. Dan ICCC, Indonesian Christian Community Church, itu singkatannya adalah gereja yang mempunyai visi. Ya, bagi saudara-saudara yang belum pernah tahu, saya mau sharingkan karena ini adalah satu bagian yang mungkin karena saya baru pertama kali lagi setelah 3 bulan supaya kita sama-sama ingat ya. Saya juga nggak mau lupa gitu ya bahwa ICCC itu juga punya visi, yaitu untuk menjadi gereja yang menyenangkan hati Allah, tempat persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi, tempat bertumbuh bersama untuk menjadi serupa dengan Kristus, tempat memperlengkapi pelayan-pelayan Kristus untuk menjalankan amanat agung dan untuk menggenapi rencana Allah. Saudara, kalimat ini sangat panjang dan mungkin dihafalkan itu setengah mati ya. Oleh karena itu, ICCC disingkat juga dengan I Connect Up. Itu worship, menyenangkan hati Allah. I Connect In dengan fellowship dan discipleship, menjadi persekutuan keluarga Allah, tempat bertumbuh bersama menjadi serupa dengan Kristus. Connect In ya, bersama dengan satu keluarga di dalam Tuhan. Connect Out yaitu dengan ministry, memperlengkapi pelayan-pelayan Kristus untuk melayani, dan mission, menjalankan amanat agung untuk menggenapi rencana Allah. Gampang kan ingatnya? ICCC apa? I Connect Up, Connect In, Connect Out. Connect Up dengan apa? Worship.
Connect in dengan apa? Fellowship dan discipleship. Connect up dengan apa? Ministry dan mission. Kalau bahasa Indonesianya, worship itu penyembahan. Fellowship, persekutuan. Discipleship, pemuritan. Ministry, pelayanan. Dan mission, penginjilan. Atau evangelism ya. Mission. Saudara, apapun yang dilakukan di ICCC harus memenuhi 5 hal ini. Worship, fellowship, discipleship, ministry, dan mission. Bikin acara harus ada komponen 5 ini. Bikin kegiatan retreat ada komponen ini. Bikin acara apapun ada komponen ini. Kebaktian seperti biasa ini juga ada komponen seperti ini. Dan setiap bulan kita mengatur minggu pertama banyak tentang penyembahan, connect up. Minggu kedua, makanya kita ada perjamuan suci ya, salah satunya itu. Connect in, itu biasa terjadi di minggu kedua, bersama dengan satu keluarga Allah. Minggu ketiga, discipleship. Dan minggu keempat atau kelima itu ministry dan mission. Paling tidak, itu saya mau ingatkan kepada saudara-saudara semua, terutama kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru, yang saya belum pernah ketemu ya, supaya kita in the same page, on the same page. Apapun yang kita lakukan, kita mau melakukan tujuan-tujuan ini, karena apa? Tujuan-tujuan ini adalah tujuan Allah bagi hidup kita. Dalam Alkitab itu terangkum di dalam hukum kasih dan amanat agung. Nanti kita belajar itu lebih lanjut lagi, dan itu adalah misi, visi yang Tuhan mau beri buat kita semua sebagai anak Tuhan. Dengan ini kita belajar menjadi serupa dengan Kristus. Karena apapun yang kita capai di dunia ini, semuanya tidak akan kita bawa waktu pulang ke rumah Bapa nanti. Tetapi yang Tuhan mau adalah karakter Kristus, di mana karakter Kristus itu akan terbentuk melalui setiap proses yang kita lakukan dengan worship, fellowship, discipleship, ministry, dan mission itu. Buah roh adalah karakter Kristus. Tuhan mau kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang Tuhan mau kita punya di dalam kehidupan kita sampai kita pulang ke rumah Bapa. Sekali lagi, saudara, kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Ingat itu ya. Oleh karena itu, beberapa bulan ke depan, beberapa minggu ke depan lah mungkin ya, kita akan sama-sama belajar tentang Yesus. Lebih lagi mengenal siapa Yesus. Menurut saudara, siapa Yesus? Ada yang mau kasih? Juru selamat. Ada lagi? Penebus dosa. Ada lagi? Gembala yang baik. Itu banyak sekali ya saudara. Dan kita sudah pernah mendengar itu semua. Dan hari ini, saya rindu untuk membawakan satu tema, satu judul, Yesus adalah sahabat orang berdosa. Kaget gak saudara? Yesus adalah sahabat orang berdosa. Ada nggak yang saudara berpikir, masa sih? Ada nggak? Coba. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Saudara, kita beruntung Tuhan Yesus adalah sahabat orang berdosa. Karena kalau enggak, kita semua nggak qualify jadi sahabat Yesus. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus adalah sahabat orang berdosa. Dan siang ini secara khusus banyak ya dalam Alkitab itu Tuhan Yesus bertemu dengan orang berdosa. Dan secara khusus hari ini kita akan belajar dari pertemuan Tuhan Yesus dengan siapa? Sakeus. Oh, pinter-pinter semua di sini ya. Dulu sekolah minggunya siapa? Atau dulu memang sudah rajin-rajin sekolah minggu, bahkan mungkin ngajar sekolah minggu ya. Saudara, kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi kita mau melihat sesuatu yang sama, yaitu nama Yesus. Sekali lagi ya, kita tidak mau melihat hal-hal yang berbeda dari latar belakang gereja kita yang berbeda-beda, karena di sini ada yang di Indonesia ini ada Katolik, di Indonesia ini ada yang dari Reform, ada yang dari Presbyterian, ada yang dari Bethany, maybe dari manapun. Ya, tetapi kita hanya mau melihat nama Yesus, karena nama Yesus itulah yang mempersatukan kita, dan nama Yesus nama yang berkuasa.
dia sahabat orang berdosa. Mari saudara kita lihat dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya mau ajak saudara untuk membaca bergantian ya dengan saya. Ayat 1 saya baca, ayat yang genap saudara yang baca. Oke, 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari itu akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang seseorang akan mengembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang mencari Amin. Saudara, di dalam perikop pembacaan firman Tuhan ini ada 2 tokoh yang utama, 2 tokoh utama. Yang pertama adalah Sakeus, ya. Cerita ini bukan cerita yang asing lagi buat saudara dan saya. Bagi kita kebanyakan yang ikut sekolah minggu juga sudah hafal cerita ini ya. Tetapi biarlah siang hari ini apa yang Tuhan mau sampaikan, mengingatkan kita apa yang menjadi isi hati Tuhan, biarlah itu yang kita mau sama-sama terima, pelajari, dan serap, dan lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan melalui cerita ini. Ya. Saudara, Sakeus itu adalah seorang pemungut cukai, tukang pajak, gitulah, ya, pemungut pajak. Bukan hanya sekedar pemungut pajak, tetapi ini pemungut pajak yang juga membebani rakyat. Karena pada zaman itu Kekaisaran Romawi memberikan izin kepada tukang pajak untuk mengambil pajak semaunya. Pokoknya sudah ditentukan standarnya $100. Tapi kalau dia mau ambil $500 juga boleh. Yang 400 dia boleh kantongin sendiri. Nah, seperti itu keadaan saat itu. Dan Sakeus ini adalah bukan sekedar tukang pajak atau pemungut cukai, tetapi dia kepala pemungut cukai. Jadi dia punya tim member yang juga memungut cukai. Dan mungkin dia juga dapat cut, dapat komisi dari hasil pemerasan terhadap orang-orang Israel pada saat itu, ya, orang-orang Yahudi. Jadi Sakeus ini dia dibenci oleh masyarakat. Dia bukan orang yang disukai. Dan orang-orang itu takut terhadap dia, karena biasa ya, tukang pajak di sini takut nggak sama tukang pajak? Semua orang takut sama tukang pajak. Apalagi nih kalau tukang pajaknya model kayak gini, ini sudah kayak preman, ya, udah kayak gangster ini, begitu, mafia, bos mafia ini si Sakeus ya. Nah, si Sakeus itu punya kredibilitas yang tidak baik di masyarakat, walaupun dia adalah orang yang kaya. Nah, pada saat itu sebagai orang penting dia pasti mendengar berita-berita. Dan berita saat itu adalah ada orang nih namanya Yesus yang sangat populer juga. Dia bisa melakukan ini dan itu, mujizat di mana-mana, dan semua orang mengikuti dia kemana dia pergi. Dan dia dengar bahwa Tuhan Yesus akan ke Yeriko, ke kota di tempat dia tinggal. Oleh karena itu, tadi dari pembacaan firman Tuhan kita lihat bahwa kita sudah baca, kita dengar bahwa Sakeus ya. Sakeus ini berusaha untuk melihat siapa sih ini, orang ini siapa. Gitu loh, Yesus ini siapa gitu loh. Kok berkuasa kali, dia udah merasa berkuasa. Ini kok kelihatannya ada orang yang berkuasa dan bahkan digembar-gemborkan akan menjadi Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel, orang Yahudi dari pembebasan Romawi. Wah,
bisnisku bisa hilang ini kalau orang ini akan berkuasa. Kira-kira kan mungkin ada pemikiran seperti itu. Aku kepengen lihat orang ini siapa. Lalu Sakius keluar dari rumahnya dan dia berusaha berlari untuk bisa melihat Yesus ya. Kerumunan orang mungkin waktu itu banyak dan salah satu hint di sini dibilang ceritanya adalah Sakius orang yang pendek. Saya sempat berpikir ini kayak Danny DeVito, saudara. Pendek gitu ya. Kalau dibikin film dia tuh cocok jadi Sakius nih. Lari-lari gitu ya. Dan saudara coba bayangkan kalau dia itu lari-lari dan di sini bilang excuse me gitu kira-kira ya. Lari-lari. Mungkin orang yang lihat di pinggir jalan itu nggak suka banget lihat dia gitu loh. Wah, ini si bos mafia nih, si Sakius nih lagi lari-lari gini ya. Ayo kita jegal aja. Halangin gitu ya, jangan kasih jalan gitu. Mungkin gitu kan, memang tidak tertulis di sini, tapi kalau coba diimajinasikan gitu, dia lari berusaha ngusel gitu ya, orang Jawa bilang ngusel, ini orang berusaha untuk halangin dan dia tidak mundur, tetapi ya karena saking inginnya dia bertemu dengan Yesus, dia punya akal panjat pohon sycamore ya, pohon ara. Nah, dia akhirnya naik ke atas pohon itu. Dan waktu dia ada di situ, Tuhan Yesus melihat dan dia bilang, Sakius, turunlah, aku akan makan di rumahmu. Dan waktu itu Sakius langsung turun, menyambutnya dengan sukacita, dan ada pertemuan antara Tuhan Yesus dan Sakius di rumahnya. Apapun pertemuan itu, satu hal kita tahu, bahwa dia menjadi orang yang berubah. Saudara, kita memang mungkin bukan pemungut cukai, tapi kita juga adalah orang berdosa. Amin. Tidak ada satupun di antara kita yang berani bilang, saya bukan orang berdosa. Semua kita punya dosa. Ada peribahasa Indonesia, nila setitik rusak susu sebelanga. Yang dari Indonesia masih ingat-ingat ya. Peribahasanya seperti itu. Kalau kita minum kopi, enak banget, tapi tiba-tiba ada kotoran masuk ke dalam kopi itu. Apakah saudara masih mau minum kopi itu? Nggak mau, buang. Ya. Saudara lagi bikin telur, kopi mau digoreng, atau mau bikin roti adonan, butuh 10 telur. Telur terakhir dibuka, busuk telurnya bau. Itu satu adonan harus dibuang. Kita masak sup, enak banget, tiba-tiba ada burung buang kotoran masuk ke dalam situ. Aduh, terpaksa ada satu panci harus dibuang. Karena satu dosa itu sudah kekejian bagi Tuhan. Ya, satu dosa, mau dosa itu dosa hanya bohong, sama dengan dosa Sakius, pemungut cukai. Kita orang berdosa statusnya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, maka selama hidup kita itu masih ada dalam dosa, kita itu perlu Yesus. Kita perlu Yesus. Kita nggak terlalu beda dengan si Sakius. Kita belajar dari Sakius apa yang dia lakukan sampai dia itu bertemu dengan Yesus ya. Saudara, dari apa yang kita lihat tadi, yang pertama adalah dia berusaha untuk menarik perhatian Yesus. Ayat 3 dan 4, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sekali lagi saudara, orang ini orang yang susah sebetulnya untuk melihat Yesus. Tetapi dia berusaha. Musel, excuse me, bahkan naik pohon. Berusaha, ada usaha yang ditunjukkan oleh Sakius. Bagaimana kita? Apakah kita sebagai orang berdosa santai-santai saja? Enggak apa-apa lah. Tuhan Yesus kan mengampuni selalu gitu ya, santai. Apakah kita menjadi orang yang mengabaikan, cuma bohong putih? Enggak apa-apa kalau bohong putih demi kebaikan kok itu. Apakah hal-hal seperti itu ada yang pernah kita pikirkan seperti itu? Sekali lagi, bohong putih tetap bohong. Dan itu tetap dosa. Firman Tuhan katakan, ya di atas, ya tidak di atas, tidak. Selebihnya itu datang dari si iblis.
si jahat. Oleh karena itu saudara, hidup kita yang penuh dosa ini tetap perlu Yesus, walaupun itu hal-hal yang kecil. Dan untuk perlu Yesus, kita itu perlu melakukan tindakan, mencari Yesus. Kita harus mencari perhatian Yesus. Dengan apa? Berdoa. Yang pertama, kita berdoa mengakui diri kita bahwa kita itu orang berdosa. Itu sangat penting. Setiap hari, jangan lupa untuk selalu datang kepada Yesus. Minta ampun atas setiap dosa-dosa kita. Apalagi kalau malam mau tidur. Karena bisa saja kita tidak bangun lagi besok paginya. Bisa nggak? Bisa loh. Banyak orang yang meninggal pada saat waktu tidur. Oleh karena itu bereskan setiap malam segala urusan-urusan kita yang mengganggu hati kita, mengganggu hubungan dengan orang lain. Tidak beres di hadapan Tuhan. Minta ampun, datang kepada Yesus. Kita harus berusaha mencari perhatian Yesus. Ada orang yang hidupnya bahkan sudah kacau, tetapi masih beranggapan bahwa dia tidak perlu Yesus. Sayang sekali, saudara. Kita mungkin sampai merasa ngantuk ya, mau tidur ngantuk, atau malas, atau kita merasa kita sibuk sehingga kita tidak mau mencari Yesus. Mencari Yesus kita bisa dengan berdoa. Kita bisa dengan memuji Tuhan. Kita bisa dengan bersyukur, kita bisa dengan berseru kepada Yesus. Kita bisa dengan membaca firman-Nya. Apapun yang kita bisa lakukan, panjat pohon ara itu. Ya, pohon ara itu panjat. Usahakan agar saudara itu terlihat oleh Yesus. Berseru, dan Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang meresponi anak-anaknya, ya. Dia akan meresponi dan akan menolong saudara dan saya. Yang kedua, saudara, Lazarus itu melakukan dengan sukacita apa yang Tuhan suruh. Ayat ke-5 dan ke-6, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, waktu Tuhan Yesus berkata, Sakeus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus itu punya pikiran tadinya bahwa Tuhan Yesus akan mampir ke rumahnya enggak? Tidak ada pemikiran seperti itu. Saudara, kalau saya sama suami saya, tiba-tiba ada orang yang mau datang ke rumah kami, oh kami mikir, waduh itu belum diberesin, gitu kan? Langsung mikir, waduh itu debunya banyak banget meja itu, gitu kan? Gak sempat diberesin. Terus apalagi segala sesuatu yang kacau di rumah kita jadi kita ingat, gitu kan? Waduh itu bulu-bulu. Kami punya 2 anjing ya, dan anjing itu bulunya rontok, gitu. Jadi harap maklum kalau ke rumah kami banyak bulu bertebaran, ya. Jadi kadang-kadang, aduh itu bulunya banyak banget gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang pasti akan mengingatkan kita kalau seseorang mau mampir ke rumah kita. Dan apalagi saat ini Tuhan Yesus bilang ke Lazarus, bukan Lazarus, salah terus nih, Sakeus, aku akan menumpang di rumahmu. Menumpang di rumahmu, kalau di dalam bahasa Inggris itu I must stay at your house today, gitu loh. Ini berapa lama nih Tuhan Yesus mau datang, gitu kan? Mungkin kita juga yang berpikir, aduh aku belum masak, aku belum ini, belum itu, gitu. Tetapi immediately Sakeus waktu itu menjawab, meresponi Tuhan Yesus mau mampir ke rumahnya dan dia menanggapi dengan sukacita. Saudara, sometimes kita itu sudah berseru kepada Tuhan. Kita di dalam masalah, kita di dalam keadaan yang kacau hidupnya, perlu pertolongan Tuhan, ada dosa yang kita perlu akui, ada sesuatu yang kita harus berseru dan minta ampun kepada Tuhan. Lalu Tuhan meresponi, dan Tuhan bilang, aku mau mampir ke rumahmu. Gimana tanggapan saudara dan saya? Kalau Tuhan lihat hidup kita, Tuhan akan membereskan segala sesuatu di dalam hidup kita. Mungkin itu adalah rumah tangga kita. Banyak di antara orang Kristen hanya mau melihat Yesus. Hanya mau rame-ramenya aja. Datang ke gereja, ikut persekutuan, ikut aktivitas, hanya mau rame-ramenya saja. Tetapi waktu Tuhan Yesus bilang, aku mau masuk ke rumahmu. Terus mulai apa?
pasang tameng. Mulai tutup pintu. Jangan Tuhan, rumah tanggaku, urusanku. Aku yang paling tahu suamiku, aku yang paling tahu istriku, aku yang paling tahu anak-anakku. Jangan ikut campur Tuhan. Ini masalah antara aku dengan suamiku. Aku memang lagi jengkel sama dia Tuhan. Aku belum bisa mengampuni. Gitu kan? Tuhan bilang, aku mau datang ke rumahmu, mau bereskan. Tapi kita yang menutup pintu. Bisnis kita, sometimes Tuhan mau, ya ada masalah di bisnis kamu. Aku mau beresin. Aduh Tuhan, jangan dulu dah. Karena ini ada hal-hal yang saya masih harus beresin dulu nih sama yang lain gitu ya. Masih ada hal-hal yang tipu-tipu, masih ada yang gak beres-beres. Ini yang saya masih jalanin Tuhan, malu lah kalau Tuhan ikut campur. Gak bisa nih, saya nanti gimana nih? Gitu. Ada lagi masalah keuangan kita nih, Bi. Berantakan, gak karu-karuan gitu ya. Karena pengelolaan kita, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu memang tidak benar di hadapan Tuhan. Gitu. Kita hutang, kita tidak bayar, kita gaya hidupnya mewah-mewah gitu ya. Mau enaknya sendiri, menggunakan uang tidak benar, tidak juga memberikan, mengembalikan milik Tuhan, dan lain-lain. Dan Tuhan mau masuk di situ, kita mulai lihat, aduh itu messy banget Tuhan. Jangan masuk dulu. Nah, siang ini, waktu saya membaca firman Tuhan ini, saya juga merasa tertegur. Ada banyak hal mungkin di dalam kehidupan kita, hal-hal yang sederhana, yang sometimes kita masih mau take in charge on that part, ya, kita masih mau take in charge di situ. Tetapi Tuhan sampai mau bilang sama kita, aku mau masuk ke rumahmu, just let it go, dan biarlah aku bekerja di dalam masalah-masalah hidupmu itu, supaya aku bisa menjadikannya baru. Dan seperti si Sakeus ini tadi, dia menerima Tuhan Yesus, menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Saudara, yang berikutnya adalah kita lihat bahwa Sakeus itu mau berubah, ya, mau berubah itu ya bertobat. Karena apa? Di ayat 8 kita lihat Sakeus itu berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang sangat drastis gitu ya, perubahan yang sangat drastis, yang radikal gitu. Sebagai kepala pemungut cukai, kita bayangkan saja Sakeus itu mungkin adalah orang yang jahat, yang kejam. Ya, waktu dia nagih pajak, nagih apa, mungkin dia pakai tukang pukul, mungkin. Ya, dia mungkin kejam, dia galak, dia pemeras, dia cinta uang, dia pelit, dia serakah, ya. Tetapi tiba-tiba setelah ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Sakeus itu berubah menjadi orang yang murah hati, berbelas kasihan terhadap orang yang miskin, sadar diri, dan dia tidak pelit lagi, bahkan mau mengembalikan 4 kali lipat dari yang diperasnya. Saudara, diperlukan komitmen untuk bertobat. Ya, bertobat itu bukan berubah, berputar 360 derajat, tetapi berapa? 180 derajat. Jadi kita berjalan ke arah sana dan kita berbalik ke arah sebaliknya. Itu yang namanya bertobat. Seperti apa yang dilakukan oleh Sakeus ini. Dan bukan hanya para kriminal yang harus bertobat. Kita kan mikir, oh itu yang membunuh itu ya. Yang di penjara-penjara itulah yang harusnya bertobat. Kriminal-kriminal yang mencuri itu. Yang menembaki orang. Yang ini itu yang harus bertobat. Saudara, bukan hanya mereka. Tetapi kita, semua orang berdosa, kita harus bertobat. Saudara dan saya mungkin bukan orang-orang kriminal yang ada di penjara. Tetapi mungkin saudara dan saya harus bertobat dari mengeluh. Ayo, siapa yang sini yang suka mengeluh? Ngaku. Bori, khawatir. Ya. Mungkin itu adalah hal yang, khawatir terus. Begitu ya. Pada saat kita khawatir, ada seseorang hamba Tuhan bilang, kamu tuh lagi nggak percaya lo sama Tuhan, berarti kamu lagi kayak jadi orang seperti orang ateis gitu ya, nggak percaya Tuhan. Orang ateis nggak percaya Tuhan. Kalau kita itu worry khawatir ya. Ada yang gosip. Salah yang ngomong keras-keras itu. Oke, ada yang suka senang sekali gosip begitu kan? Ada yang suka marah-marah, sedikit-sedikit marah. Perkara kecil jadi perkara besar, marah. Senang mengkritik dan mencari kesalahan orang lain.
kayaknya siap sedia terus tembakin orang-orang nih kalau bisa, gitu kan? Ada orang-orang yang punya seperti itu. Bukan masalah itu aja, dalam masalah keuangan boros, bertobatlah yang suka boros. Dulu saya senang shopping, saya sudah bertobat, saudara. Benar, gitu. Perlu komitmen untuk stop shopping, gitu ya. Stop beli barang. Apalagi kalau lihat tulisan sale. Kadang-kadang yang nggak perlu aja dibeli. Buat nanti, buat ini, buat itu, sudah terlalu banyak begitu ya. Apalagi kalau sale belinya nggak cuma satu, mumpung ini, itu kan mumpung. Shopping. Nanti pokoknya dapat bagian. Ya. Kalau lagi saya menemukan barang-barang itu, harap maklum, saya bagi-bagikan nanti. Ya, pelit juga, serakah. Itu kan hal-hal yang kita juga harus bertobat. Bukan hanya sekedar kriminal-kriminal itu yang harus bertobat, tapi kita juga. Dan Tuhan mau. Kita itu punya kemauan untuk berubah. Karena kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Ingat, perjalanan hidup kita nggak cuma di dunia ini. Segala sesuatu di dunia ini hanya sementara, temporary, dan akan ditinggal. Kita nggak tahu berapa lama lagi. Puji Tuhan kalau bisa kayak Tante Ana, 98 tahun ya Tante. Ini luar biasa, 98 tahun. Tetapi papi saya meninggal umur 42 tahun, saudara. Tidak disangka, saya masih umur 5 tahun saat itu. Nggak disangka, saudara. Dan banyak orang yang tidak menyangka ya masa hidupnya begitu singkat. Oleh karena itu, belajar dari Sakeus tadi, kalau ada masalah, lari kepada Yesus. Panjat tuh pohon ara, berdoa, berseru kepada Yesus. Karena dia akan peduli kepada saudara dan saya. Nanti kita akan lihat itu ya. Lalu apa? Meresponi apa yang Tuhan mau suruh kita. Tanggapi dengan sukacita. Jangan kita menutup diri, tetapi justru kita harus membuka. Mempersilahkan Tuhan membereskan apa yang dia beres di dalam hidup kita. Dan itu juga perlu komitmen kita, kerjasama kita untuk kita mau berubah, kita bertobat. Hari ini saya mendengar tentang Sakeus. Jangan sampai cerita ini hanya menjadi cerita sekolah minggu yang dari dulu kita waktu kecil udah pernah dengar. Tetapi biarlah hari ini paling tidak ada satu hal, dosa apa yang Tuhan tegur. Bayangkan kalau Tuhan masuk ke dalam kehidupan saudara saat ini, apa yang saudara pikirkan? Waduh, berantakan banget nih bagian ini. Itu yang Tuhan mau bereskan. Ya. Pulang dari tempat ini, mulai bereskan. Apa yang Tuhan ingatkan siang ini? Apa yang harus dibereskan? Bereskanlah itu. Mungkin ada yang dapat 1, mungkin ada yang dapat 2, mungkin ada yang dapat 10. Bereskan. Karena Tuhan sayang kepada kita. Yang berikut saudara, tokoh pertama adalah Sakeus. Tokoh kedua kita lihat adalah Yesus. Ya, ini tokoh utama saja yang kita lihat. Saudara, saya mau cepat karena kita ada perjamuan suci. Yang pertama adalah Yesus memanggil nama Sakeus. Saudara, waktu Tuhan berjalan menuju Yeriko, saya tidak tahu ada rencana ketemu Sakeus atau enggak. Mungkin ada, enggak tahu ya. Tetapi akibat dari Sakeus naik ke pohon ara, Tuhan Yesus melihat dan dia Allah ya. Dia Allah yang tahu. Kok tiba-tiba tahu namanya Sakeus? Gitu loh. Saya nggak tahu dah bagian itu. Ya, perlu para expert Alkitab yang menjelaskan hal itu. Tetapi Tuhan memanggil by the name, ya namanya Sakeus. Sakeus mungkin merasa, wah aku terkenal juga ya, gitu kan? Ya, Tuhan mengenal setiap nama, khususnya anak-anaknya. Bahkan di Yesaya 43 ayat 1 berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Saudara dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apalagi untuk saudara dan saya yang sudah menjadi milik Yesus. Dia tahu nama kita satu persatu. Nama saudara itu bahkan terukir di tangan Tuhan. Ya, dari sini saudara, pada saat saudara naik, kalau Tuhan memanggil saudara by the name, karena dia mengasihi saudara dan saya. Seperti dia memanggil Sakeus,
dia juga mau memanggil saudara dan saya by the name. Tahu masalah kita. By the name itu berarti Tuhan Maha tahu keberadaan kita sampai sedalam-dalamnya. Apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi beban di dalam hidup kita. Dia Maha tahu. Di sini kita belajar seperti Yesus. Waktu saya merenungkan ini, kita pun yang mau menjadi seperti Yesus harus belajar mengenal orang-orang di sekitar kita yang memerlukan Yesus. Dan mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang sedang hidup di dalam keadaan yang perlu mengenal Yesus dan perlu kita bawa untuk mengenal Yesus. Perlu kita panggil namanya. Kita panggil namanya bisa dengan kita mendoakan dia. Kita panggil namanya bisa dengan menelpon, kirim WA. Mungkin ada teman kita yang hidupnya sedang kacau. Kita bisa WA. Kita bisa dengan text message. Kita bisa memanggil nama orang itu, memberikan perhatian, peduli seperti Yesus peduli kepada Sakius, seperti Yesus peduli kepada kita sekalian. Mari kita juga belajar seperti Yesus peduli kepada orang lain. Yang kedua, Yesus menjalin hubungan dengan Sakius. Tuhan Yesus waktu datang ke rumah Sakius, dia itu memberikan waktu dan juga menjalin hubungan untuk ngobrol dengan Sakius. Dan bahkan kalau biasanya orang Timur Tengah, mereka makan-makan, ya, makan di rumah Sakius. Ya, Tuhan Yesus sering sekali menggunakan makan-makan sebagai satu sarana untuk menjalin hubungan dengan orang-orang. Banyak sekali waktu pelayanan Tuhan Yesus, dia makan-makan. Bahkan orang Farisi sampai marah-marah, gitu kan? Ini kepada murid-murid menegur, guru kamu nih makan-makan terus dengan orang-orang berdosa, gitu kan? Gak cuci tangan lagi, semua diprotes terus semua ya, macam-macam. Tetapi makan-makan adalah satu proses untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Saudara, di gereja ini dulu ya, waktu kita masih di Concord, kita selalu makan-makan setiap habis kebaktian gitu ya, dan makannya itu kita anggap sebagai table fellowship. Di tempat ini mungkin kita agak terbatas begitu, makanlah secara sederhana juga ya, tapi makan-makan adalah kita pakai untuk bisa mengenal satu dengan yang lain, menjalin hubungan. Demikian juga di small group, mungkin small groupnya perlu suatu hari jalan-jalan makan-makan gitu ya. Para pelayan Tuhan, pengurus juga kadang-kadang makan-makan. Senior nih, senior ministry paling sering makan-makan ini. Hari Sabtu ini mau makan-makan lagi. Oke, bagus ya. Tetapi pakailah makan-makan itu sebagai satu sarana untuk menjalin hubungan. Seperti Tuhan Yesus juga begitu. Ya, di dalam bisnis juga ada makan-makan. Karena apa? Persoalan diselesaikan di meja makan, saudara. Itu memang benar. Pada saat kita lapar, pada saat kita nggak makan, nggak bisa mikir. Tapi pada saat kita itu makan, kenyang, relax, kita bisa talking, ya, kita bisa membicarakan sesuatu, bahkan sesuatu yang berat pun bisa jadi ringan, saudara. Makanya perlu juga kita menjalin hubungan, dan salah satunya bisa dengan makan-makan. Seperti gereja mula-mula juga dulu begitu, ya, di Kisah Rasul 2 ayat 46 ayat 47. Ayat ini berkata, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Tuh, jangan lupa makan-makan tetapi sambil memuji Allah. Bawa nama Tuhan dalam percakapan kita, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, saudara. Saudara dan saya belajar dari Tuhan Yesus untuk menjalin hubungannya. Tadi kita memanggil nama orang-orang di sekitar kita yang mungkin memerlukan Tuhan Yesus, juga kita menjalin hubungan dengan orang-orang tersebut. Yang berikutnya adalah Yesus membawa perubahan di dalam hidup Sakius. Kita memang tidak tahu apa yang Tuhan Yesus bicarakan dengan Sakius di pertemuan itu. Tetapi hasil dari pembicaraan itu adalah perubahan drastis di dalam hidup Sakius. Jadi pasti ada percakapan.
Tuhan Yesus sudah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Masing-masing pasti punya story. Karena history, itu tulisannya his story ya. History, sejarah kan. Saudara tuh punya sejarah bersama dengan Tuhan Yesus. Sedikit, sebanyak apapun pasti punya. Dan Tuhan memberikan sejarah itu, history itu, story itu, cerita itu untuk satu maksud. Bukan untuk disimpan sendiri, tetapi untuk diceritakan kepada orang lain. Itulah di mana saudara menjadi saksi Kristus, menjadi saksi. Di mana Tuhan sudah bilang bahwa tidak kita dipanggil menjadi hakim untuk nunjuk-nunjuk orang, bukan jadi pengacara, bukan jadi jaksa penuntut, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dan tugas saksi adalah bercerita, menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Yesus membawa perubahan di dalam kehidupan Sakeus. Saudara dan saya juga bisa membawa perubahan di kehidupan orang yang lain. Saya percaya bahwa siang hari ini Tuhan punya message yang khusus buat saudara dan saya. Belajar dari Sakeus, hidup kita yang messy, hidup kita yang berdosa, Tuhan sanggup betulkan. Tetapi Tuhan tidak mau berhenti sampai di situ saja. Tuhan Yesus mau memberi contoh kepada kita untuk kita juga belajar menjadi serupa dengan Kristus. Belajar dari Dia untuk kita bisa peduli kepada orang lain, kita menjalin hubungan dengan orang lain dan juga membawa perubahan di dalam kehidupan orang lain. Kita sama-sama belajar dan saya percaya bahwa ayat akhir terakhir ini, tadi mungkin saya ini satu ayat, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan yang baru. Saudara pernah menjadi ciptaan yang baru. Dan saudara akan membawa orang lain untuk menjadi ciptaan yang baru lagi. Dan sebagai ayat terakhir. Ayat ini adalah ayat hafalan kita. Mari kita baca bersama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu adalah panggilan buat saudara dan saya. Sekali lagi ya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Itu adalah panggilan buat saudara dan saya. Seperti Yesus, Dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara dan saya, sebagai anak-anak Tuhan, juga terpanggil untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Yesus sahabat orang yang berdosa, kita belajar hari ini dari Sakeus, berusaha mencari perhatian Yesus, melakukan dengan sukacita apa yang Tuhan suruh, mau berubah. Belajar dari Yesus. Yesus memanggil nama Sakeus, Yesus menjalin hubungan dengan Sakeus, Yesus membawa perubahan di dalam kehidupan Sakeus. Kalau saudara lupa semua apa yang saya katakan, foto halaman ini dan biarlah itu saudara ingat-ingat sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Ya, Tuhan mau saudara dan saya menjadi alat-alat Tuhan untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Amin. Kita mungkin tidak pendek secara fisik seperti Lazarus, tetapi kita seperti Sakeus. Aduh, Lazarus terus. Maaf Pak Lazarus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita mungkin tidak sependek Sakeus, tetapi secara fisik ya, bukan sependek Sakeus. Tetapi mungkin cara berpikir kita itu pendek. Mungkin ada hal-hal yang pendek di dalam kehidupan kita yang kurang gitu ya. Kita kurang berpikir panjang, kita kurang mampu, kita kurang ini, kurang itu, kurang bijaksana, kurang apa, banyak hal-hal yang short di dalam kehidupan kita. Kita perlu Yesus. Di dalam setiap kesulitan kita, di dalam setiap kelemahan kita, di dalam setiap keterbatasan kita, Tuhan Yesus mampu menyempurnakan. Tuhan Yesus mampu membetulkan. Datang kepada Yesus. Dia akan mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Mungkin kita juga melihat orang-orang di sekitar kita yang perlu Yesus di dalam kehidupannya. Sekali lagi, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi alatnya. Untuk membawa mereka datang kepada Yesus. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih buat hari ini. Hari yang indah Tuhan Kau sudah jadikan.
Kami bersyukur kalau kami boleh mendengar firman-Mu tentang Sakyus, Tuhan. Seberapa banyak kami mendengar tentang cerita ini, Tuhan. Kami tidak mau berhenti sampai di situ saja. Tetapi biarlah cerita ini, Tuhan, kisah nyata, Tuhan, di mana Engkau berjalan dan bertemu dengan Sakyus, mengubah kehidupannya, boleh menjadi rema di dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu dan melakukannya. Firman-Mu itu bukan hanya kami dengar, tetapi mengubah hidup kami juga. Ampuni setiap dosa kami, Tuhan. Kalau kami masih hidup dengan kehidupan kami yang lama, masih hidup, Tuhan, dengan membawa dosa-dosa kami, kami mau menyelesaikannya di hadapan-Mu. Hari ini, Tuhan, kami mau menerima perjamuan kudus. Kami mau dilayakkan hari ini. Tuhan, tilik hati kami masing-masing. Kami mengakui dosa-dosa kami. Kami minta ampun, Tuhan. Ampuni kami. Seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Tuhan, pakai kami, Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat-Mu. Untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Engkau datang kepadamu dan diselamatkan. Tuhan, hari ini kalau ada orang-orang di antara kami, Tuhan, yang mau memperbaiki hubungan dengan Engkau. Ada orang-orang, Tuhan, di antara kami yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah, Tuhan, kami mau berdoa. Dan silakan saudara boleh mengikuti doa saya. Tuhan, kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni setiap dosa-dosaku. Layakkanlah aku, Tuhan, untuk menjadi anak-Mu. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Engkau menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidup kami. Kami mau persilakan Engkau masuk ke dalam hati kami. Memperbaiki, Tuhan, hidup kami. Dan kami mau, Tuhan, berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan memasuki perjamuan suci. Perjamuan suci di gereja ICCC yang bernaung di bawah The Church of the Nazarene adalah perjamuan suci terbuka. Maksudnya apa? Saudara mungkin datang dari denominasi yang berbeda, datang dari gereja yang berbeda, bukan member of this church. Tetapi saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengakui Dia sebagai Allah yang berdaulat di dalam hidup kita. Mengakui dosa-dosa kita, minta ampun Tuhan Yesus, maka saudara diperkenankan untuk mengikuti perjamuan suci di tempat ini. Jadi sebentar Ibu Joyce akan mengedarkan elemen perjamuan suci. Saudara dipersilahkan untuk mempersiapkan diri dan juga mengambil perjamuan suci. Perjamuan suci ini adalah sarana untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dia sudah mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia sedang mempersiapkan tempat buat saudara dan saya. Suatu hari kita akan berkumpul lagi di sana. Dan segala sesuatu yang kita ambil berupa roti melambangkan tubuhnya yang hancur demi saudara dan saya. Anggur melambangkan darah yang tercurah untuk saudara dan saya. Hargai itu. Jangan anggap sepele. Bersyukurlah karena kematian Yesus di atas kayu salib. Karena roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, maka saudara dan saya diselamatkan. Sambil elemen dibagikan, kita nyanyikan sekali Yesus. Itu ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Mu sekarang ku ada.
maka selamanya. Saudara sudah menerima semua elemen perjamuan suci ini. Sebelum kita makan dan minum bersama, saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri sendiri, maksudnya adalah kita minta ampun atas setiap dosa kita, mengakui setiap kelemahan kita, dan Tuhan Yesus, izinkan Tuhan Yesus menghapus dosa kita. Hukuman tidak akan menimpa kita. Saudara, dengan roti dan anggur di tangan, saya ajak saudara untuk menjawab dengan kata amin untuk dua pertanyaan yang akan saya bacakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu sejenak untuk kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali Tuhan disegarkan oleh firman-Mu. Dan hari ini juga kami disegarkan oleh tubuh dan darah-Mu. Roti dan anggur yang kami makan Tuhan melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah diserahkan, sudah tercurah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya karena pengorbanan-Mu itu kami selamat. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu itu Tuhan, kami boleh mendapatkan hidup yang kekal. Harapan di dalam hidup kami Tuhan. Kami di dunia ini Tuhan, hidup hanya sementara. Kami tahu suatu hari kami akan duduk satu meja dengan Engkau. Makan minum dalam perjamuan anak domba. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kesempatan ini. Seperti Engkau makan juga bersama dengan Sakyus. Terima kasih kalau siang ini kami boleh makan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan apa yang kami sudah lakukan ini. Kami terima Tuhan perjamuan ini Tuhan. Berkat dari perjamuan ini yang akan menolong kami Tuhan. Memperkuat kami dalam perjalanan iman kami. Mengingat bahwa Engkau akan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita semua boleh sekali lagi berada di rumah ini. Selamat datang buat saudara-saudara, Bapak Ibu yang baru datang ke tempat ini. Saya ingat-ingat lupa ya. Mungkin saya lupanya banyak. Tapi kelihatannya saya agak familiar. Apakah pernah datang ke tempat ini di waktu lampau? Enggak? Enggak ya? Pernah ketemu somewhere? Enggak juga? Enggak ya? Oh. Mungkin saya teringat orang-orang yang lain ya, karena kadang-kadang banyak Bapak Ibu yang bawa anak sekolah datang ke tempat ini ya untuk bertemu, untuk kita bersekutu bersama. Dulu gereja kami adalah di Concord, tetapi for some reason gereja itu dijual. Inilah sedihnya di Amerika. Kita harus berdoa ya buat gereja-gereja
karena jenis persecution-nya, jenis ininya beda di Amerika. Di Amerika tidak dikasih izin untuk renovasi. Sehingga banyak gereja-gereja, gedung-gedung tua harus dijual karena sudah tidak bisa digunakan lagi. Oleh karena itu, kami mencari tempat dan sementara kami ada di tempat ini sampai gereja yang di Concord. Gereja itu adalah maksudnya gereja naungan Church of the Nazarene ya, di mana kami itu berafiliasi sampai mungkin mereka akan mencari tempat yang baru dan kita bisa berbakti bersama-sama lagi di sana, begitu. Jadi beberapa dari saudara-saudara tadi yang sempat datang earlier juga pernah ada beberapa yang tanya kepada saya, begitu ya. Jadi ini sekalian saya sampaikan bahwa suatu hari mungkin kita tidak akan ada di sini lagi, kita nggak tahu kapan, tapi tolong bawa di dalam doa, biarlah di mana Tuhan tempatkan kita, pilihkan tempat yang terbaik ya, buat kita kembali untuk bisa beribadah. Tempat ini nice, saudara, tempat ini baik, tetapi harus bongkar pasang setiap hari Minggu ya. Terima kasih kepada Pak Taufik, Ibu Susi. Gotong-gotong ini loh, semua alat dibawa pulang ke apartemennya, dibawa lagi hari Minggu. Teman-teman semua yang datang earlier tiap hari Minggu untuk pasang, bongkar pasang, kita sudah berusaha seminimal mungkin. Kita nggak pasang drum di sini. Siapa yang mau bongkar drum? Bongkar pasang drum setiap hari Minggu. Ya, tetapi itu adalah bagian dari apa yang kita juga nanti di dalam doa di mana Tuhan akan tempatkan ya. Oke, gereja ICCC tadi sudah saya perkenalkan, punya visi dan punya slogan. Apa tadi masih ingat gak? Connect up, connect in, connect out. Jadi ICCC adalah I connect up, I connect in, I connect out. Ya, sekali lagi selamat datang bagi saudara-saudara yang mau lebih tahu lagi firman Tuhan, bisa belajar bersama-sama melalui small group yang ada. Dan juga saudara bisa bergabung di dalam prayer meeting setiap hari Rabu 2 minggu sekali. Saudara yang punya beban masalah bisa sama-sama berdoa. Dan juga buat saudara-saudara yang rindu untuk mensupport pelayanan di tempat ini, saudara bisa menulis cek ya kepada ICCC, menaruh di dalam kotak di belakang atau memberikan online juga silakan. Dan kita selalu celebrate birthday untuk setiap saudara-saudara yang juga merayakan hari ulang tahun. Ada beberapa, banyaknya ini orang di sini ya. Nama-namanya silakan saudara akan melihat di sini. Ibu Ratna tanggal 3 kemarin, saudara Melia, Ibu Lami baju kuning akan dirayakan nanti tanggal 12, makan-makan lagi senior. Glita tanggal 16, Pak Paul di sini juga tanggal 16. Ibu Eva tanggal 16, Tante Evelyn tanggal 22, nanti Tante Dominic sudah tidak ada, Lina 25, Ibu Tati 25, dan Ibu Herlina tanggal 29. Banyak ya, ini pasukan Agustus. Pasukan Agustus. Dan kita juga akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17. Jangan lupa. Ya? Okay. Yuk, kita bangkit berdiri, kita akan tutup kebaktian kita. Kita akan berfellowship setelah itu. Mari saudara, sekali ada pertemuan lagi? Ya, setelah kebaktian kita akan keluar piknik di luar, kita akan makan di luar. Yeay, makan-makan lagi. Ya, oke. Disitulah kita akan menjalin hubungan ya, mengenal satu dengan yang lain. Terima kasih Bu Susi, dan terima kasih buat Bu Susi yang selalu menyediakan konsumsi buat kita semua. Ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Lagu ini lagu baru, tetapi biarlah lagu ini kita ingat untuk menguatkan iman kita ya. Sekali Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta namanya. Sekali lagi. Sekali Yesus.
mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Seperti lagu ini kami katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Engkau mengingatkan kami bahwa kami ada karena Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup kami juga tidak lepas Tuhan dari kasih-Mu. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan bahkan kami mau Tuhan hidup menjadi serupa dengan Engkau. Karena itulah keinginan Bapa. Untuk kami mau Tuhan diperbaiki. Kami diubahkan Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan. Sampai suatu hari nanti kami bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat setiap kesempatan kami boleh berbakti kepadamu dan kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih buat hari ini. Sekali lagi tolong kami, untuk kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang. Kami yang hadir Tuhan, pada saat ini, kalau kami sakit Tuhan, kami percaya ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau boleh Tuhan, biarlah Engkau yang menyembuhkan kami. Sakit hati, sakit keuangan, sakit apapun Tuhan, bahkan secara fisik pun Engkau sanggup sembuhkan, seperti Engkau menyembuhkan Sakeus Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami dengan persoalan-persoalan hidup kami, mungkin adalah persoalan-persoalan dalam rumah tangga, keuangan, bisnis, sekolah, apapun Tuhan. Kami percaya ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mau naik pohon ara itu Tuhan. Kami mau berseru kepadamu. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang mendengar, tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menolong kami. Tidak kurang mendengar, Engkau akan mendengar kami Tuhan. Terima kasih. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Allah yang hidup, yang nyata di dalam hidup kami. Dan biarlah setiap pengalaman-pengalaman yang kami alami, baik atau buruk, enak tidak enak Tuhan, itu akan menjadi history in our life. Dan dengan history itu, dengan cerita itu Tuhan, kami boleh bersaksi akan kebaikan-Mu. Kami bersaksi akan kedahsyatan-Mu. Terima kasih Bapa. Tolong kami di waktu-waktu yang akan datang, pertemukan kami Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan Kau beserta dengan kami. Berkat-Mu tercurah atas kami. Engkau yang memimpin kami. Menjadikan kami menang Tuhan di dalam setiap perkara. Karena kami berserah berharap hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat fellowship kami pada siang hari ini. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Mari saudara arahkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menolong, menopang, menguatkan kita sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan berkat ini kita terima di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.